Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 15. Tubuh keduanya menempel tanpa penghalang. Terasa hangat, melebihi air yang digunakan untuk mereka berendam. Sudahlah, tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu tetap akan mendapat bayaran 50 juta sebulan, selama berada di sisiku. Pekerjaan seperti apa lagi, yang bisa mudah mendapatkan uang sebanyak itu? Apalagi aku orang yang cukup pandai memuaskanmu. Kamu seharusnya senang, bisa berlama-lama bekerja untukku. Kamu juga bisa terus mengirimkan uang, untuk lelaki tidak berguna itu. Dan tentunya, aku akan bisa menikmati tubuhmu setiap waktu, ucap Jendra. Lelaki itu meraih dagu Syahnas, lalu memagut bibirnya dengan lembut. Berada di dalam kamar mandi tak menyurutkannya, untuk menyalurkan kesenangan yang sudah beberapa minggu ia tahan. Tak peduli lagi apapun status wanita itu, dan perasaannya terhadap suaminya. Jendra hanya ingin membuatnya sebagai tempat pelampiasan hasrat. Ia akan menguasainya, menggunakannya semau dirinya sampai terpuaskan dan bosan. Ia tunjukkan kekuasaannya, untuk menguasai tubuh Syahnas dengan uang yang dia miliki. Jendra memandangi Syahnas, yang masih terbaring di sampingnya. Ia menikmati paginya, dengan mengecek pekerjaan melalui tablet di tangan. Semalam rasanya ia sangat puas, bercinta dengan wanita itu. Ia kembali merasa bersemangat penuh dan bergairah, setelah sekian hari tidak mendapatkan asupan kehangatan dari wanitanya. Syahnas sampai lemas memuaskannya. Entah berapa kali ia mengulang percintaan, dari mulai di kamar mandi hingga beralih ke tempat tidur. Wanita itu sampai dibuat kelelahan olehnya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk. Masuk. Seru Jendra. Mamita datang membuka pintu. Lalu mendorong meja berisi makanan, yang hendak diantar ke dalam kamar. Ia menghentikan langkahnya, karena terkejut melihat Syahnas, yang tengah tertidur di atas ranjang majikannya. Dari penampilan keduanya yang tidak berpakaian, dan hanya mengenakan selimut untuk menutupi badan. Ia paham, jika semalam sudah terjadi sesuatu. Apalagi di lantai ada pakaian yang berserakan, ia ragu untuk masuk ke dalam. Masuklah, kenapa di situ terus? Tanya Jendra dengan nada yang santai. Ia seakan tidak terganggu jika seisi rumah mengetahui, hubungannya dengan Syahnas memang seperti itu. Baik, Tuan. Saya membawakan sarapan untuk Anda, kata Mamita. Terima kasih. Letakkan saja di dekat sini, pinta Jendra menunjuk ke arah sampingnya. Mamita mengangguk. Ia kembali berjalan, dan mendorong meja berisi makanan itu ke sebelah Jendra. Apa Tuan sudah tidak mabuk? Tanya Mamita memastikan. Ah, aku sudah tidak mabuk, jawab Jendra. Semalam ia memang sangat lelah dan akhirnya mengantuk. Entah mengapa, saat melihat Syahnas ada di dekatnya. Ia kembali terbangun dan mendapatkan kesadarannya. Tapi, kelakuannya semalam yang cukup liar, ada pengaruhnya juga dari minuman. Sampai Syahnas ia buat tidak kuat untuk bangun. Saya membawakan minuman, yang cocok untuk menghilangkan mabuk, Tuan. Khawatir nanti Anda tidak bisa bekerja dengan baik di kantor, ujar Mamita. Baiklah, nanti aku akan meminumnya. Bisa minta tolong membereskan kamar ini? Juga di bagian kamar mandi lumayan berantakan, pinta Jendra. Mamita melirik ke arah Syahnas, yang masih tertidur di atas ranjang. Bagian paha wanita itu terbuka, akibat selimut yang tersingkap. Juga si kembar yang tidak sepenuhnya tertutup. Kamu sedang melihat apa, Mamita? Tegur Jendra, seraya mengusap wajah tenang Syahnas saat tertidur. Mamita merasa kikuk karena ketahuan. Ah, tidak, Tuan. Saya akan membereskan semuanya, ucapnya seraya langsung melakukan apa yang Jendra minta. Mamita memunguti pakaian yang tercecer di lantai. Ia beralih ke arah kamar mandi, dan memasukkan pakaian tersebut ke dalam keranjang pakaian kotor. Dilihatnya di area batu B, ada pakaian pelayan milik Syahnas yang berserakan di sana. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala, baru kali ini ia melihat kegilaan majikannya sendiri. Apakah Tuan benar-benar hanya ingin melampiaskan hasratnya pada gadis muda itu?
Atau jangan-jangan Tuan sudah jatuh cinta padanya? Lalu, bagaimana dengan Nyonya Elisa? Gumam Mamita, ia sangat khawatir. Jika perasaan Jendra akan berubah dan mengusir Elisa dari rumah itu. Mamita membawa keluar keranjang, berisi pakaian kotor itu dari kamar mandi. Ia kembali melihat Jendra, yang masih bergumul dengan Syahnas. Wanita yang sempat dijadikan pelayan, selama beberapa minggu. Jendra mengabaikan keberadaannya, sampai berani membelai mesra Syahnas di hadapannya. Mamita merasa tidak tahan, ia ingin segera pergi dari sana. Mamita, tolong bawakan pakaian pelayan yang baru untuk Syahnas. Miliknya semalam basah kuyup, saat membantuku mandi. Pinta Jendra, sembari memainkan rambut Syahnas. Apa? Kenapa pakaian pelayan, Tuan? Bukankah di lemari ada banyak pakaian untuk Nona? Jangan memanggilnya Nona. Tegas Jendra, ia memotong perkataan Mamita. Panggil saja dia Syahnas. Dia akan menjadi pelayan di rumah ini seperti yang lain, ucap Jendra. Mamita sama sekali tidak paham dengan kemauan Jendra. Awalnya, Syahnas datang di sana harus diperlakukan secara istimewa. Namun sekarang, Jendra ingin membuat wanita muda itu menjadi pelayan di rumah. Padahal, semalam mereka baru saja tidur bersama. Ia kira hukuman Jendra pada Syahnas sudah berakhir. Dia akan tetap tinggal di kamar belakang. Kecuali, jika aku menginginkannya untuk menemaniku tidur di sini. Kamu juga bisa memberinya pekerjaan seperti pelayan lain. Tapi, jangan terlalu banyak membebaninya pekerjaan. Karena dia juga harus punya banyak tenaga untuk melayaniku, kata Jendra. Bagaimana kalau Nyonya sampai tahu? Tanya Mamita khawatir. Rania sangat menyayangi Syahnas, dan berharap wanita itu bisa melahirkan cucunya. Jendra juga berani membuat Syahnas menjadi pembantu, selepas Rania pergi ke luar negeri. Mama akan lebih lama tinggal di luar negeri, untuk mengurusi keponakannya. Jadi, tidak masalah, biarkan Syahnas melakukan juga tugas rumah di sini. Baiklah kalau begitu. Akan saya bawakan pakaian pelayan yang lain, kata Mamita. Ia tidak berani lagi membantah permintaan Jendra. Mamita berdiri di halaman belakang, menghadapi para anak buahnya yang lain. Ia merasa perlu untuk mengumpulkan semua dan memberi pengumuman. Kalian pasti tahu aturan bekerja di sini adalah pura-pura buta dan tuli. Apapun yang terjadi di rumah ini, jangan sampai terdengar keluar dari tembok rumah. Kalian pasti sudah tahu apa akibatnya jika ada salah satu di antara kita yang membuat Tuan Jendra kecewa. Dia tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang di luaran sana, kata Mamita. Memangnya kenapa dengan Tuan Jendra, Mamita? Kok sepertinya serius sekali? Tanya Indah, salah satu pelayan yang sangat penasaran. Seperti yang kita tahu, Tuan Jendra yang membawa Syahnas ke rumah ini. Tuan juga yang menyuruh dia tinggal di pavilion belakang sebagai pelayan. Perlu kalian tahu, meskipun pakaiannya nanti sama dengan kita, posisinya tetap berbeda. Dia pelayan khusus Tuan Jendra. Kalian tidak boleh sembarangan bicara, apa kalian paham? Para pelayan terlihat saling berpandangan. Mereka memang merasa kurang nyaman dengan keberadaan Syahnas di sana. Mamita, Anda yang paling lama bekerja di sini. Bukankah ini salah membiarkannya tetap tinggal, sementara Tuan Jendra sudah beristri? Sahut Lana. Aku sudah bilang, Lana. Di sini kita harus menjadi buta dan tuli, kalau mau tetap bekerja di sini. Jangan sekali-kali mencampuri urusan mereka. Tugas kita hanya bekerja, mengerti? Tanya Mamita. Mereka mengangguk, tak berani lagi membantah senior di rumah itu. Satu hal lagi. Jangan sampai ada di antara kalian yang berharap bisa seperti Syahnas, menjadi kesayangan Tuan Jendra. Kalau ada yang seperti itu, siap-siap aku usir dari rumah ini. Tegas Mamita. Ia benar-benar berusaha mengingatkan anak buahnya, karena beberapa kali sempat mendengar mereka membahas tentang Syahnas. Padahal, sebelum mereka menandatangani kontrak kerja di rumah itu, jelas dilarang untuk berkomentar tentang keputusan pemilik rumah. Anak buahnya sangat berharap bisa dilirik oleh Jendra. Sayangnya, Jendra bukan tipe lelaki yang mudah tertarik dengan sembarang wanita.
Bahkan, butuh waktu 3 tahun untuk membuat lelaki itu bisa memutuskan untuk kembali berhubungan dengan seorang wanita. Syahnas keluar dari dalam kamar mandi, ia telah mengenakan seragam pelayan. Langkahnya terlihat aneh, menahan rasa tidak nyaman di area antara kedua kakinya. Setiap kali Jendra melakukannya dengan bersemangat, ada Syahnas yang harus berjalan tertatih menahan perih. Sebenarnya Jendra sudah mengizinkannya untuk tetap beristirahat di kamar itu. Namun, ia tidak enak hati terhadap pelayan yang lain. Sejak pagi ia belum melakukan apapun, dan kini hari sudah hampir beranjak siang. Di luar dugaannya, Jendra masih memintanya menjadi pelayan. Ia kira setelah semalam, mereka akan berbaikan. Mau tidak mau ia harus melakukan kemauan Jendra. Di sana ia memang bekerja, karena mendapat bayaran setiap bulan. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Mamita, saat melihat Syahnas turun dari anak tangga, dengan wajahnya yang meringis. "Ah, iya, Mamita. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit pegal," tepis Syahnas. Tentu saja ia merasa malu, jika memberitahu yang sebenarnya kepada wanita itu. "Kalau kamu merasa kurang enak badan, jangan sungkan katakan padaku. Sekarang kita sedang menyiapkan makan malam," kata Mamita. "Kalau begitu, aku akan membantu," ucap Syahnas. Ia mengikuti langkah kaki Mamita menuju ke lantai dapur. Seperti biasa, di sana ada pelayan lain yang tengah memasak. Syahnas langsung mengerjakan bagian yang belum ditangani oleh yang lain. Masakan yang Syahnas buat selalu terasa enak. Para pelayan yang sudah pernah mencicipi juga pasti mengatakan hal yang sama. Bahkan Jendra mengaku masakan wanita itu memang enak. "Ini irisan sayurannya mau ditaruh di mana?" tanya Syahnas, mendekat ke arah salah satu pelayan yang tengah memasak. "Taruh saja di situ, nanti aku yang akan memasaknya," jawab Lana. "Oh, baiklah." Syahnas merasa, para pelayan yang bekerja di sana, masih menjaga jarak terhadapnya. Padahal, ia sangat ingin berinteraksi dan akrab dengan mereka. Ia seperti dianggap berbeda di sana. "Kelihatannya kamu sudah kembali bersemangat ya, Pak Jendra," seloroh Regi. Ia berdiri di depan pintu masuk, memandangi sahabatnya yang terlihat tengah serius bekerja. Wajah Jendra tak lagi muram. Bahkan terlihat ceria, dengan tumpukan berkas yang harus ditelitinya. Sangat berbeda dengan Jendra beberapa waktu lalu. "Oh, kamu sudah datang, masuklah." Jendra mempersilakan Regi masuk. Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan tumpukan berkas di meja, dan mengajak Regi untuk duduk di sofa tamu ruangannya. "Bagaimana? Sudah ada perkembangan proyek kita di luar kota?" tanya Jendra. Selama beberapa minggu ini, mereka memang masih sibuk dengan kerjasama proyek yang dilakukan di luar kota. Mereka bahkan sempat melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Akan tetapi, Regi yang paling punya tanggung jawab besar terhadap proyek tersebut sesuai pembagian kerja. "Aku baru datang sudah kamu todong dengan pertanyaan seperti itu." "Basa-basi sedikitlah," protes Regi. Ia mengambil sebuah permen yang tersedia di atas meja lalu memakannya. "Memangnya kita mau bahas apa kalau bukan pekerjaan? Kamu datang untuk mengajakku bergosip?" tanya Jendra sembari memicingkan sebelah alisnya. Ia sedang tidak mau diajak bercanda, karena tahu Regi pasti ingin menggodanya. Regi tertawa kecil mendengar perkataan Jendra. "Siapa tahu, kamu mau membagikan resep obat semangatmu itu," ujarnya. "Obat semangat apa?" "Aku biasa saja," tepis Jendra. "Sepertinya Syahnas mengurusmu dengan baik. Berarti tepat keputusanku malam itu, untuk membawamu pulang. Makanya nggak usah sok gengsi," sindir Regi. Ia sangat tahu, jika Jendra kembali bersemangat setelah pulang ke rumah. Tidak seperti waktu itu, lelaki itu masih bertahan di apartemen. Ia yakin hubungan mereka telah membaik. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk, saat mereka tengah berbicara. Seorang petugas keamanan muncul dari balik pintu. "Maaf, Pak. Di bawah ada seseorang yang memaksa ingin bertemu dengan Anda. Katanya ada hal penting yang ingin langsung dia sampaikan kepada Anda," katanya. Jendra dan Regi saling berpandangan. Mereka penasaran untuk mengetahui siapa yang sangat ingin bertemu sampai harus memaksa.
Memangnya siapa yang ingin bertemu denganku? Tanya Jendra. Namanya Aditya, Pak. Dia bilang Anda pasti mengenalnya. Jendra dan Regi kembali bertatapan. Mereka heran, kenapa lelaki itu sampai datang ke perusahaan milik Jendra. Biarkan dia masuk dan bawa ke sini. Perintah Jendra. Baik, Pak. Petugas keamanan itu segera mengangkat alat komunikasinya, lalu menggunakannya untuk menyampaikan pesan yang Jendra katakan. Kenapa tidak kamu usir saja? Tanya Regi. Ia yakin Jendra masih kesal akibat kejadian waktu itu. Ia khawatir, Jendra akan kembali melampiaskan kekesalannya saat mereka bertemu. Aku ingin tahu apa yang lelaki bodoh itu mau dariku. Biarkan saja dia masuk, ucap Jendra. Perasaannya yang tenang kembali bergejolak. Setiap mengingat lelaki itu. Ia kesal, karena Syahnas masih juga belum membuka mata dengan kelakuan buruk suaminya sendiri. Ia heran ada wanita sebodoh itu di dunia ini. Tak berselang lama. Aditya tiba di sana, ditemani oleh 2 orang petugas keamanan. Bisa kita bicara berdua saja? Pinta Aditya. Jendra sangat ingin tertawa, dengan sikap Aditya yang seakan mau mengatur. Turuti saja maunya, kalian keluar dulu. Perintahnya. Jendra, panggil Regi. Ia khawatir meninggalkan mereka berdua. Tidak apa-apa, aku tidak akan menghabisinya, bisik Jendra. Akhirnya, Regi dan kedua petugas keamanan itu keluar dari ruangan dan membiarkan mereka berdua saja. Apa kamu tidak ingin mempersilakanku duduk? Tanya Aditya. Jendra mulai hilang kesabaran dengan lelaki yang bertingkah seenaknya itu. Ia seakan merasa bisa mengatur dirinya. Aditya memandangi ruang kerja Jendra yang tampak mewah dan megah. Bahkan kursi sofa di sana sangat nyaman. Ia membayangkan, ingin memiliki ruang kerja dan perusahaan sebesar itu. Katakan saja secara langsung, sebenarnya maumu apa menemuiku? Tanya Jendra dengan ekspresi wajah muramnya. Aditya mengulaskan senyumannya. Aku datang untuk menawarkan kerjasama yang menguntungkan, katanya dengan penuh percaya diri. Jendra mengernyitkan dahi, kerjasama apa? Perusahaanku masih tergolong baru. Kami berhasil memasarkan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Respon pasar juga cukup bagus. Aku menawarkan kesempatan ini kepadamu untuk berinvestasi. Aku jamin dalam beberapa tahun akan ada hasil yang signifikan. Jendra merasakan perbedaan sikap Aditya tunjukkan. Lelaki itu seperti merasa mereka berdua setara. Padahal jauh berbeda saat pertemuan pertama mereka. Jendra masih mengingat bagaimana saat lelaki itu mengemis kepadanya untuk mendapatkan uang dengan mengorbankan istrinya sendiri. Aku tidak sembarangan menawarkan hal ini kepada orang lain. Aku rasa kamu calon investor yang tepat untuk perusahaanku, imbuh Aditya. Aku tidak tertarik dengan ide produk hasil curian. Sindir Jendra. Aditya langsung terdiam mendengar ucapan Jendra. Kamu kira aku tidak tahu? Kalau sebenarnya, produk itu merupakan rintisan perusahaanku sebelumnya? Apa kamu tidak punya malu datang ke sini, menawarkan sesuatu yang sudah kamu curi? Nada bicara Jendra terdengar tegas dan penuh kekesalan. Aku juga punya andil untuk produk baru itu di perusahaan sebelumnya. Apa aku salah kalau membawa ide itu ke perusahaan baruku? Aditya berusaha membela diri. Ia sudah kebingungan untuk mendapatkan suntikan dana tambahan demi mempertahankan perusahaan. Ia kira datang ke sana akan mudah untuk mendapatkan bantuan dari Jendra. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Usir Jendra. Aditya terdiam sejenak. Kalau begitu, aku punya kesepakatan lain, ucapnya. Aku tidak tertarik. Tepis Jendra. Bagaimana kalau aku mau menceraikan Syahnas? Maukah kamu memberiku sejumlah uang? Ucapan Aditya membuat Jendra tertegun. Bersambung.